Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, berjumpa lagi dengan saya, Ermardia Isnaini MPD, CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Waikanan, dalam modul 2.3 sesi praktik, ruang kolaborasi, coaching untuk supervisi akademik. Izinkan saya mengenalkan fasilitator kami, yaitu Bapak Faisal dari Aceh, dan pengajar praktik Ibu Sri Wahyuni dari Lampung. Kali ini durasi yang disediakan adalah 3 JP, moda dalam bentuk praktik Pikon, tujuan pembelajaran, CGP dapat mempraktikkan alur percakapan kucing tirta dan dapat melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan bersama rekan CGP. Selanjutnya, kegiatan adalah mempraktikkan percakapan coach yang memberikan refleksi mengenai praktik percakapan kucing yang telah dilakukan dalam kelompok bersama fasilitator. Dalam praktik percakapan kucing 2, yang berlaku sebagai coach adalah Ermardia Isnaini MPD, sebagai kunci adalah Bapak Parlin SPD, fasilitator adalah Bapak Faisal SPD MPD, dan pengajar praktik adalah Ibu Sri Wahyuni SPD. Pada jam istirahat kedua setelah sholat zuhur berjamaah, Bu Mardiah menghampiri Pak Parlin yang sedang duduk di pojokan musola sekolah. Pak Parlin adalah guru bahasa Indonesia yang terkenal riang dan ramah kepada siapapun, baik terhadap siswa ataupun rekan guru di sekolah. Tapi menurut pengamatan Bu Mardiah, akhir-akhir ini beliau menjadi lebih pendiam dan suka menyendiri, bahkan menjauh dari teman sejawatnya. Bu Mardiah mencoba menegur Pak Parlin dan mengajaknya untuk berbincang-bincang. Assalamualaikum Pak, kok menyendiri saja Pak? Bapak sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat kok Bu. Syukurlah kalau Bapak sehat. Kira-kira saya mengganggu tidak ya Pak? Oh tidak kok Bu. Silakan duduk Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak sering menyendiri dan duduk berlama-lama di sini. Apa ada yang sedang Bapak pikirkan? Kenapa Bapak tidak bergabung dengan teman-teman guru di kantor? Ada apa sih Pak? Kalau boleh ceritakan saja. Sebenarnya saya juga pingin banget ngobrol sama Ibu, tapi malu. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu, jadi saya bisa cerita-cerita tentang masalah saya. Oh, baiklah. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang Bapak inginkan setelah kita ngobrol siang ini? Sebenarnya sih saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami selama ini sih Bu. Oh begitu. Terus apa lagi Pak? Saya merasa tidak nyaman di kantor Bu. Sepertinya teman-teman tidak ingin saya terpilih menjadi wakil kepala, Bu. Tidak nyaman? Apa yang membuat Bapak tidak nyaman di kantor? Kemudian hal apa yang membuat Bapak berpikir bahwa mereka tidak ingin Bapak terpilih? Kalau boleh, coba ceritakan kenapa Bapak menjadi tidak nyaman di kantor. Sebenarnya saya juga mau bergabung sih dengan mereka. Tapi semenjak saya menjadi calon kandidat wakil kepala sekolah bidang kurikulum, setiap saya berada di kantor, teman-teman sebagian menjauhi saya, Bu. Sepertinya mereka tidak ingin saya terpilih. Saya merasa tidak disusul. Makanya saya merasa lebih baik menghindari dari teman-teman itu, Bu. Oh, lalu selama ini apa yang sudah Bapak lakukan supaya Bapak tidak terus-terusan menyendiri, menghindar dan dari mereka, Pak? Setiap saya bertemu dengan kawan-kawan yang terlihat tidak suka, saya selalu bilang kalau saya terpilih menjadi wakil kurikulum, saya akan bekerja dengan baik karena saya memiliki banyak keahlian, terutama bidang IT. Tapi mereka semua seolah tidak percaya dengan perkataan saya, Bu.
Oh, oke oke oke, baiklah. Kalau boleh saya coba simpulkan ya Pak, kenapa Bapak tidak mau bergabung dengan kawan di kantor, karena Bapak merasa serba salah ya dengan reaksi kawan-kawan kepada Bapak, urusan pemilihan wakil kepala bidang kurikulum itu. Iya, betul Bu, saya merasa tidak nyaman Bu. Oke oke. Nah sekarang apa, saya sudah tahu ya masalahnya. Ada lagi Pak masalah yang lain? Sepertinya tidak ada Bu, sebenarnya teman-teman itu baik. Semua semenjak adanya calon wakil kurikulum itu, saya jadi begini, serba salah. Mereka pikir saya tidak mampu dan tidak pantas ya Bu. Saya merasa dibebani terus oleh sikap mereka terhadap saya, terutama pada teman-teman yang menjauhi saya. Dan saya seuzon dengan mereka ya Bu. Astagfirullah, saya sudah berdosa Bu terhadap mereka dengan berpikir yang tidak-tidak. Padahal saya ini orangnya mudah bergaul, bisa menerima pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan yang banyak, dan dari segi kemampuan IT, saya juga lumayan sih, Bu. Tapi kenapa kawan-kawan tidak mendukung ya, Bu? Nah, itu Bapak tahu. Sebenarnya mereka itu kan, tidak pernah menganggap Bapak tidak mampu untuk menjadi wakil kepala sekolah. Hanya saja itu Bapak berpikiran kalau mereka itu tidak mendukung pencalonan Bapak. Kira-kira untuk kedepannya apa yang yang ingin Bapak lakukan? Saya masih bingung sih, Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan dalam hal ini. Oh, dari beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan tadi, hal mana saja yang menjadi prioritas pertama Bapak? Yang menjadi prioritas saya yaitu yang pertama, saya akan meminta maaf pada mereka atas sikap saya yang sudah berpikiran negatif dengan mereka. Mungkin yang kedua, saya berusaha memahami mereka, karena bukan cuma saya yang mencalonkan diri di kepala, sehingga mereka tidak mau terkesan memihak atau mendukung saya. Yang ketiga, saya akan berusaha membuktikan kepada kawan-kawan kalau saya pantas untuk dipilih dan tidak mau menyendiri lagi. Saya akan bergabung dengan teman-teman di kantor seperti biasanya. Karena sebenarnya pendiri itu amatlah menyiksa, Bu. Wah, keren banget Pak Parin. Saya bangga sama Bapak. Kira-kira ada hal lain nggak yang akan Bapak lakukan? Saya akan membuat program wakil kepala, Bu, dan mencoba sehingga mereka tahu apa saja visi dan misi saya untuk kedepannya. Dan saya akan lebih aktif lagi mensosialisasikan program-program sekolah, Bu, dan mempersiapkan hati dan perasaan saya ketika tidak terpilih nantinya. Dan saya akan tetap terus berusaha membantu teman-teman yang membutuhkan saya, walaupun saya tidak terpilih menjadi wakil kepala, Bu. Selama saya bisa membantu, Nah, ini yang saya suka. Bisa jelaskan lagi nggak ke saya yang lebih jauh lagi? ya Bu, saya akan buat perencanaan secara rinci dan mencoba memintakan saran dan pendapat teman-teman agar saya juga dapat mengakomodir keinginan dan harapan kawan-kawan, Bu. Dan ke depannya, jika saya terpilih, saya akan selalu berkolaborasi dengan seluruh keluarga sekolah untuk kemajuan sekolah kita, Bu. Ini, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Saya yakin Bapak mampu untuk mewujudkan semua rencana Bapak ini. Terima kasih, Bu. Ibu sudah membangkitkan semangat saya. Saya jadi tidak murung dan menyerah lagi. Bahkan saya bersemangat dan optimis agar bisa terpilih. Alhamdulillah. Saya senang sekali mendengarnya, Pak. Nah, dari obrolan kita kali ini, apakah Bapak bisa menceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan berikutnya? Baik, Bu. Dari obrolan kita kali ini bisa saya simpulkan bahwa saya akan bersemangat untuk mencalonkan diri saya sebagai wakil kepala dan tidak akan menyendiri lagi seperti ini. Justru saya harus membersamai teman-teman agar dapat mempersiapkan semua program kerja saya ke depannya, Bu. Masya Allah, saya suka sekali dengan apa yang Bapak capai dalam diskusi kali ini.
Lalu kapan dan komitmen apa yang akan Bapak jalankan dengan rencana ini, Pak? Selepas dari sini, saya akan menemui teman-teman di kantor, meminta maaf kepada mereka akan sikap yang telah saya lakukan, dan akan mengungkapkan rencana program bersama dengan mereka, Bu. Mantap sekali. Lalu siapa yang akan membantu Bapak untuk menjalankan komitmen itu? Oke, saya meminta Pak Ucup dan Bu Elsie nanti untuk mengingatkan, dan saya berharap mereka mampu membantu saya dalam perencanaan program-program yang akan saya buat, Bu. Ah, ini baru namanya hebat. Pak Parlin pasti bisa. Oke, tidak terasa sudah bel masuk, Pak. Ayo, Pak, kita mencerdaskan anak bangsa. Oke, makasih banyak ya, Bu. Makasih banyak, Bu Mardia. Jangan lupa pilih saya ya, Bu. Sama-sama, Pak. Insya Allah saya akan mendukung Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut adalah refleksi diri. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan kuci, sehingga coach bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Apa yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan ataupun kompetensi yang ada pada diri kuci. Agar tetap bersensi sebelum melakukan coaching, sudah harus memiliki gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nantinya akan diajukan. Kemudian, pada saat coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach. Untuk memperbaiki dan meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa-apa yang masih kurang. Sebagai umpan balik, saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan saat coaching tidak terjadi, karena sudah saya atasi pada saat praobservasi, sehingga ketika berlangsung saya sudah lebih yakin atau percaya diri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.